Jarak generasi saya dengan murid saya 10, 20, 30. Segini. Gitu saya beberbelas gak dong joget TikTok terpesona. Sudah seperti beda dunia. Tatap muka saja seperti itu. Gimana dengan Zoom? Saya terus berpikir keras mencari tahu apa yang murid-muridku suka. Nah, jadi pada penugasan aksi nyata di modul Filosofi Pendidikan Nasional, saya gunakan aplikasi TikTok untuk media presentasi murid. Mereka presentasi sistem perpindahan kalor dan sistem pencernaan karbohidrat dan lemak. Lalu pada penugasan aksi nyata di modul 1.2, saya membuat fanpage di Facebook untuk menumbuhkan literasi pada murid. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak, saya merasa lebih percaya diri karena mendapat tambahan pengetahuan, tambahan rekan sejawat, dan menambah jaringan saya. Awalnya, kegiatan ini hanya sebagai program pengisi liburan murid di kelas saya. Tapi sekarang, sudah menjadi agenda rutin setiap hari Kamis untuk satu sekolah. Di literasi kali ini, Pak Eka akan membahas tentang berkebun. Siapa di sini sobat literasi yang suka berkebun? Bahkan, saya beranikan diri menggerakkan guru-guru lain dan perkumpulan orang tua untuk ikut bergabung bersama kami. Prinsipnya, biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri, menikmati setiap waktu di usia mereka, walau belajar menjadi kewajiban mereka. Ya, biarkan mereka belajar dengan caranya sendiri, biarkan mereka merdeka untuk belajar. Dan mungkin inilah saatnya kita, para guru dan orang tua yang jadi muridnya. Salam guru penggerak. Saya Doni Riyadi, saya adalah pendamping calon guru penggerak yang ditugaskan untuk Kabupaten Banyumas. Sehari-hari saya adalah seorang guru jenjang SD di Sekolah Alam Arido, Kota Semarang. Di sekolah, sama dengan teman-teman guru yang lain, saya di pandemi ini memulai hari dengan menyapa siswa melalui virtual meeting, kemudian membuat perangkat
perangkat yang dibutuhkan, ada video pembelajaran maupun materi dan soal secara daring. Ketika saya mengikuti program pendidikan pendamping guru penggerak, saya menemukan ada kecocokan. Misalnya, jika di sekolah alam itu dasarnya adalah setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, jadi tidak ada anak yang bodoh. Di pendamping guru penggerak itu ada materi mengelaborasi filosofi Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan berpihak pada anak, pendidikan yang berpihak pada anak. Jadi nyambung. Sehingga saya melihat ini sepertinya gerbong yang tepat bagi saya untuk turut melakukan perubahan pendidikan di negeri ini. Saya melihat ada sesuatu yang menarik, yaitu ada sesi di mana saya harus menuliskan apa yang disebut dengan critical incident-nya. Jadi peristiwa-peristiwa krusial sepanjang karir saya sebagai guru, baik itu karya yang sudah pernah dibuat maupun masalah-masalah yang pernah saya hadapi yang krusial dan bagaimana keterlibatan saya di sana. Ini menarik karena tidak ada seleksi sebelumnya yang menggunakan pola seperti ini. Jadi menurut saya itu seleksinya sangat berbobot ya. Memang terbukti ketika diumumkan dari 41.000 pendaftar yang lulus hanya 600-an, 639. Sewaktu saya mendapatkan surat tugas bahwa wilayah saya darat, di Purwokerto tidak ada bandara sehingga tidak bisa dicapai dengan pesawat. Tantangan terbesar saya yang pertama adalah menaklukkan jarak. Saya sudah menyiapkan diri untuk itu dan saya akan menggapainya bukan dengan cara tercepat ya, tapi saya hadapi jarak itu dengan cara terlambat ya. Terlambat di sini maksudnya dengan kecepatan yang lambat. Saya betul-betul meraih jarak 200 km itu dari Semarang dengan sepeda ya. Saya nikmati prosesnya. Guru penggerak itu saya nikmati prosesnya, kayuh demi kayuhnya, sehingga ketika sampai di lokasi guru penggerak itu saya seperti menemukan suatu tujuan yang yeay, akhirnya kita bertemu ya gitu. Kemudian setelah ketemu dengan guru penggerak, hampir setiap momen saat saya ketemu mereka itu menjadi kesan yang tersendiri bagi saya. Jadi setiap CGP itu ternyata memiliki cerita yang berbeda dan itu wow gitu. Itu sebenarnya tanpa mereka sadari itu juga memperkuat diri saya. Bagaimana mereka harus memelihara semangat dan motivasi walaupun mereka berada di sekolah pelosok. Saya berusaha untuk menggugah kebanggaan setiap CGP untuk bangga dengan sekolahnya. Itu yang terpenting. Dengan kebanggaan itu mereka nanti akan bisa mempersembahkan diri mereka seutuhnya, sekuat yang mereka bisa. Jadi yang pertama, ketika berkunjung ke sana, saya malah mengajak keliling para CGP sekali lagi untuk melilingi sekolahnya, untuk melihat potensi yang ada di sana yang bisa dilibatkan dalam pembelajaran. Saya meyakinkan kepada mereka bahwa mereka adalah aset terbaik di situ. Jadi tidak ada guru lain yang saat ini leading di sana selain Anda. Jangan khawatir karena para calon guru penggerak diberi dukungan
berupa hadirnya seorang pendamping dan fasilitator. Saat saya bertemu dengan sesama pendamping ya di room virtual pada mulanya, karena para pendamping itu dibuat grup-grup dalam room virtual, saya memang pada akhirnya menyadari bahwa rekan-rekan pendamping yang ada di grup saya khususnya itu adalah orang-orang yang luar biasa, bukan penggemar status yang mapan ya, bukan pengejar kemapanan, tapi mereka justru ingin terus melakukan perubahan dan perbaikan ya. Saya menyimpan rasa optimis kepada guru penggerak. Kenapa? Tidak saja karena durasinya ya 9 bulan. Ini pelatihan yang paling lama, paling menguras energi dan mungkin paling melibatkan banyak pihak hanya untuk membekali seorang guru untuk bisa berubah. Itu saya optimis program pendidikan guru penggerak ini akan berbuah manis ya. Baiklah, ada beberapa sesi yang kita lakukan. Salah satu diantaranya adalah sesi spesial. 2 bulan pertama ini sudah terlihat. Saya mengumpulkan umpan balik dari para CGP. Apa yang berubah Bapak Ibu? Dan yang paling mendasar menurut mereka perubahannya adalah mereka sekarang lebih bijak melihat anak-anak. Karena di guru penggerak, sesi pertama, modul pertama itu adalah mengelaborasi atau mengelotoki konsepsi pendidikan yang berpihak pada anak. Di sini ada perubahan pola pandang yang sangat mendasar dari Bapak Ibu guru. Jadi mereka sekarang melihat anak itu tidak lagi dalam klasifikasi kelompok-kelompok pintar atau bodoh atau bagaimana, tapi semua dilihat sebagai sosok pribadi yang unik. Pak Doni mau cek dulu kehadiran, apakah semuanya hadir? Program pendidikan guru penggerak ini khususnya untuk pendamping, secara personal buat saya mendapatkan banyak hal selain tentunya kesempatan untuk menempuh jarak yang istimewa, bertemu dengan teman-teman guru yang memiliki spirit yang juga istimewa. Ada beberapa keuntungan ya praktis di dalam hal ini ya. Saya lulus juga dalam seleksi Google Master Trainer yang diinisiasi oleh Kemdikbud, salah satunya karena posisi saya sebagai pendamping guru penggerak. Kemudian kalau untuk sekolah sendiri, tentu ketika saya bergerak, ketika saya menyampaikan sesuatu, identitas saya sebagai guru dari Sekolah Alam Arido akan terbawa. Jadi secara tidak langsung pendamping menjadi representatif dari sekolah di mana dia berasal. Untuk masa pendidikan Indonesia, saya optimis mestinya pendidikan Indonesia di masa depan pun itu bisa bersanding, bisa setara dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Ya. Kita mulai, Bapak PLT Kepala. Kita mulai ya, Pak Hari ya. Monggo Pak Juli. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Kepala PM4TK Matematika, yang kita hormati Bapak dan Ibu unsur pimpinan di PM4TK Matematika, para Kapokja, para Kasubokja, koordinator agen,
kemudian yang kita hormati Pak Mahmud Zulkifli selaku penanggung jawab akademis untuk PGP Angkatan yang keempat, sekaligus koordinator fasilitator, Bapak Ibu dari tim PGP di P4TK Matematika, namanya Bapak Ibu para PP untuk PGP Angkatan keempat yang berada di wilayah mitra pelaksanaan P4TK Matematika. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dan insya Allah kalau kita terus mensyukurinya, Allah akan terus menambah nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Ibu PP, perkenalkan nama saya Yudiawanto, selaku penanggung jawab Recording in progress. PGP di P4TK Matematika. Mungkin di antara Bapak Ibu, ini adalah pertemuan yang kedua gitu ya, secara virtual meeting, karena kita pernah ketemu dalam forum yang difasilitasi oleh ITK saat Bapak Ibu menjalani BIMTEK pengajar praktek. Pertama kami mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua yang telah dinyatakan lulus dalam proses yang cukup panjang untuk kemudian menyandang sebagai pengajar praktek untuk PGP Angkatan yang keempat. Ibu yang kami hormati, ini adalah koordinasi yang pertama kalau secara total seluruh PP PGP Angkatan keempat di wilayah mitra P4TK Matematika. Untuk koordinasi-koordinasi yang sebelumnya mungkin masih lingkup kabupaten kota masing-masing bersama para penjab di kabupaten kota, tim dari P4TK Matematika. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya nanti kita insya Allah akan rutin melakukan koordinasi semacam ini, terutama menjelang kita akan melaksanakan tugas untuk pendampingan individu dan lokakarya. Sebelum kita bersama-sama mengikuti, menyimak, mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak PLT Kepala P4TK Matematika, perlu kami laporkan kepada Bapak PLT Kepala P4TK Matematika bahwa yang kita undang pada pagi hari ini itu secara khusus adalah seluruh PP PGP Angkatan keempat di wilayah mitra pelaksanaan P4TK Matematika. Berdasarkan informasi resmi dari GTK, surat resmi yang ditandatangani oleh Pak Dirjen GTK, yang kemudian dipublish di website sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id dan juga diumumkan melalui SIM PKB dari masing-masing akun Bapak dan Ibu. Untuk 30 kabupaten kota di wilayah mitra pelaksanaan P4TK Matematika, PGP Angkatan keempat ini, total nanti kita akan berkolaborasi dengan 480 orang PP. Nanti akan mencoba mendampingi 2.653 CGP dengan distribusi yang berbeda-beda di masing-masing kabupaten kota. Dan insya Allah kita akan berkolaborasi secara formal mulai tanggal 9 Oktober 2021 saat lokakarya 0 dan terakhir nanti di tanggal 27 Agustus 2022. Mungkin kalau kita hitung bulan ketemunya 10 bulan, karena pada bulan Januari kita masih off gitu ya. Nanti di akhir tahun bulan Desember kita selesai, kemudian
off dulu dan dilanjutkan di 1 Februari 2022 dan ini akan terus berlanjut sampai dengan 27 Agustus 2022. Ini secara penjadwalan mirip sekali dengan angkatan ke-1. Dulu Lokakarya 0 di 13 Oktober 2020 dan selesai di 28 Agustus 2021 ya. Karena memang angkatan 1 dan angkatan ke-4 ini secara waktu mulainya sama-sama Oktober dan berakhirnya sama-sama di bulan Agustus. Demikian yang bisa kami laporkan kepada Bapak PLT Kepala BMPATK Matematika. Selanjutnya kami mohon sambutan, arahan, dan motivasi dari Bapak PLT untuk kita semua, khususnya Bapak Ibu para PP yang PGP angkatan ke-4 ini jumlahnya luar biasa, 3 kali lipat lebih dari jumlah angkatan 1, angkatan 2 maupun angkatan yang ketiga. Kalau ketiga angkatan itu di jumlah pun masih kalah dengan jumlah khusus angkatan 4 ini ya. Baik, untuk selanjutnya kami aturkan kepada Bapak PLT Kepala BMPATK Matematika. Silakan Pak Hari. Baik, Pak Yuli. Suara saya terdengar, Pak Yuli? Jelas, Pak Hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di BMPATK Matematika, para koordinator Pokja, Subpokja, agen, dan koordinator urusan. Yang kami hormati pula Pak Yuliawanto dan Pak Mahmud Zulkifli, selaku penanggung jawab kegiatan dan penanggung jawab akademik PGP di BMPATK Matematika. Yang kami hormati Bapak Ibu para penanggung jawab daerah ya untuk PGP angkatan 4 dari 30 daerah, penanggung jawab PGP di 30 daerah ada di tempat kami Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu penanggung jawab dari 30 kabupaten kota. Kemudian yang kami hormati pula para admin, barangkali para panitia nanti terkait dengan penyelenggaraan PGP angkatan 4. Kemudian wabil khusus Bapak Ibu pengajar praktek di 30 kabupaten kota di 5 provinsi yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terlebih dahulu kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, Bapak Ibu, bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, ya, diberikan berbagai macam hal yang terkait dengan kehidupan, Bapak Ibu. Ya. Di tengah pandemi yang mungkin sudah mulai melandai, Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah kita masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun secara virtual. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita bisa bertatap muka secara luring, Bapak Ibu, dalam mengawal kegiatan-kegiatan terkait dengan PGP, pendidikan guru penggerak di angkatan 4. Pada kesempatan ini kami mohon maaf Bapak Ibu bahwa kami secara mendadak begitu mungkin mengundang Bapak Ibu semua, para pengajar praktek, atau dulu kami mengistilahkannya adalah pendamping. Karena pada saat Bapak Ibu nanti pelaksanaan kegiatan PGP berlangsung, Bapak Ibu akan mendampingi para calon guru penggerak. Namun demikian, karena memang dari sisi penganggaran tidak ada istilah namanya pendamping,
kita mengistilahkan dengan nama pengajar praktek, gitu ya Bapak Ibu, karena terkait dengan tugas Bapak Ibu tentu mengajar juga dan mendampingi juga ketika nanti akan berlangsung PGP. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa agenda lanjutan untuk program ini sudah terjadwal, sehingga dengan terpaksa kami harus mengundang Bapak Ibu semua untuk melakukan koordinasi awal barangkali bertemu dengan kami di PMPATK Matematika Yogyakarta, menjadi istilahnya kami diberi amanah begitu Bapak Ibu ya, diberi amanah oleh Ditjen GTK terkait dengan pengawalan atau pelaksanaan program guru penggerak. Saat ini yang akan berlangsung adalah program guru penggerak untuk angkatan keempat, ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya Bapak Ibu, kalau ditilik dari tugas fungsi kami di PMPATK Matematika, kalau Bapak Ibu bisa membaca bahwa namanya PMPATK Matematika, ya sebenarnya tugas fungsi kami, core business kami ini adalah terkait dengan peningkatan kompetensi guru-guru matematika se-Indonesia, gitu ya. Core business kami. Ya. Namun demikian, karena ini adalah program prioritas nasional begitu yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan program pendidikan guru penggerak, ya. Kami selaku UPT yang merupakan UPT kementerian diberi tugas untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan atau program nasional ini. Tidak hanya kami di PMPATK Matematika, ada PMPATK lain yang sebenarnya core bisnisnya juga bukan terkait dengan terkait dengan program ini, namun karena program prioritas nasional ini harus berlangsung dan kamilah yang barangkali yang dianggap mampu untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan PGP, maka kami diberi amanah untuk mengawal program guru penggerak ini. Di depan sudah disampaikan Pak Yuli ya, barangkali bahwa program guru penggerak ini sudah kami lakukan untuk angkatan ke-1 sampai dengan ke-3 Bapak Ibu ya. Dari untuk angkatan ke-4 ini nanti barangkali awal dari kita melakukan kerjasama dengan 30 daerah yang luar biasa ini. Angkatan 1, 2, 3 di jumlah tidak sampai 30 kabupaten kota. Untuk angkatan 4 ini ada 30 kabupaten kota yang di tempat kami di PMPATK Matematika hitungannya adalah 33% sendiri dari jumlah secara nasional ya, untuk angkatan 4. Di sepertiga dari kegiatan program guru penggerak khususnya untuk calon guru penggerak yang akan Bapak Ibu kawal itu 33% kami yang akan menyelenggarakan. Dan itu kami tentu saja butuh bantuan, butuh koordinasi, butuh koordinasi yang baiklah begitu dengan Bapak Ibu selaku pengajar praktek atau pendamping. Kalau program guru penggerak ini merupakan program prioritas nasional Bapak Ibu, ini memang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memang telah dipersiapkan secara matang Bapak Ibu. Kami sudah melakukan sampai dengan angkatan ke-3 kemarin, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu. Sekedar informasi, barangkali Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa untuk PGP angkatan 1 telah ditutup oleh Pak Menteri kalau tidak salah tanggal 15 Agustus 2021 yang lalu. Kami informasikan bahwa dari sebanyak 458 peserta calon guru penggerak yang kami kawal begitu ya, itu sejumlah 457 telah lulus jadi guru penggerak. Jadi hanya ada 1 calon guru penggerak yang tidak berhasil. Itu pun karena memang yang bersangkutan pada saat
Ya, informasinya pada saat lokakarya mulai, lokakarya 2 kalau tidak salah, itu sudah tidak muncul lagi, tidak bisa mengikuti lagi. Nah, itu otomatis gugur ya, karena tidak bisa melanjutkan program guru penggerak untuk lokakarya berikutnya. Saat ini kami juga masih menyelenggarakan PGP untuk angkatan 2, 3, dan nantinya adalah 4 ya Bapak Ibu ya. Dan hari Sabtu kemarin kami sudah menyelenggarakan lokakarya kedua untuk PGP angkatan ketiga Bapak Ibu. Lokakarya 2 PGP angkatan ketiga. Nah, insya Allah nanti untuk PGP angkatan 4 ini kalau di dalam jadwal kita akan kita mulai insya Allah tanggal 9 Oktober 2021 ya Bapak Ibu ya. 9 Oktober 2021 kita mulai dengan lokakarya perdana untuk PGP angkatan ke-4. Luar biasa bahwa kegiatan program guru penggerak ini, peran dari Bapak Ibu selaku pengajar praktek sangat-sangat dominan Bapak Ibu. Kalau nanti secara teknis barangkali dari Pak Yuli ataupun teman lain, Pak Mahmud akan menyampaikan seperti apa skenario-nya pendidikan program pendidikan guru penggerak ini. Dan kalau perlu kami sampaikan sejak awal bahwa ternyata beberapa komponen yang akan mengawal guru penggerak itu adalah salah satunya adalah Bapak Ibu selaku pengajar praktek. Di samping nanti ada instruktur dan fasilitator. Instruktur fasilitator itu mereka akan mengawal para calon guru penggerak lewat daring atau pembelajaran dengan LMS. Nah, Bapak Ibu semua yang tergabung di dalam pengajar praktek atau pendamping ini akan melakukan pendampingan pada calon guru penggerak di sekolah masing-masing calon guru penggerak yang akan didampingi Bapak Ibu. Ditambah Bapak Ibu bertemu ya, akan bertemu dengan para calon guru penggerak ini pada saat kita melakukan lokakarya. Mulai dari lokakarya 0 atau perdana sampai dengan lokakarya ke-9. Hampir setiap bulan Bapak Ibu akan melakukan lokakarya, bertemu bertatap muka dengan para CGP yang menjadi binaan atau menjadi dampingan dari Bapak Ibu semua. Harapannya ini adalah satu hal yang secara moral, secara pendekatan kepada para calon guru penggerak ini, Bapak Ibu perannya lebih strategis daripada peran serta dari fasilitator maupun instruktur yang hanya bertemu di dunia maya atau hanya bertemu di dalam virtual saja. Bapak Ibu bertemu langsung dengan para calon guru penggerak pada saat pendampingan individu maupun pada saat kegiatan lokakarya. Pada saat kegiatan lokakarya di masing-masing daerah nantinya akan kami dampingi. Dari P4TK Matematika akan ikut di dalam pelaksanaan lokakarya selama 10 kali itu. Ada teman-teman kami yang kami terjunkan untuk mendampingi Bapak Ibu semua di dalam melakukan kegiatan lokakarya. Pada saat pendampingan individu, tentu Bapak Ibu akan melakukannya sendiri tanpa ada pendampingan dari kami ataupun kepanitiaan dari P4TK Matematika. Nanti secara teknis seperti apa mekanismenya akan disampaikan oleh kawan-kawan. Yang penting Bapak Ibu bahwa kesempatan Bapak Ibu untuk mengawal para calon guru penggerak ini akan sangat strategis dan kami sangat berharap ini saja pada para pengajar praktek Bapak Ibu ini untuk bisa membimbing mereka, mendampingi mereka pada saat kegiatan-kegiatan di dalam program guru penggerak ini. Saya yakin para calon guru penggerak yang lulus itu Bapak Ibu adalah guru-guru yang hebat. Guru-guru yang mampu untuk dapat istilahnya di-upgrade dalam hal perubahan mindset, dalam hal bagaimana
melakukan pembelajaran dengan baik, bagaimana berdiskusi, bagaimana berinovasi, bagaimana mereka berkreasi. Bapak Ibu tinggal sedikit menggosok saja istilahnya begitu, sedikit ada treatment tertentu. Saya yakin para calon guru penggerak ini akan mampu melakukan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran terkait dengan program guru penggerak ini. Mereka dan termasuk Bapak Ibu juga melakukan seleksi ketika harus jadi pengajar praktek. Mereka juga melakukan seleksi sehingga mereka lah yang terpilih dari sekian calon pendaftar atau pendaftar guru penggerak. Mereka adalah orang-orang terpilih, guru-guru hebat yang ya insya Allah akan paling tidak memudahkan di dalam melakukan pendampingan Bapak Ibu nanti selaku pendampingan atau pengajar praktek. Dan saya ibaratkan Bapak Ibu ini juga, kalau saya mengatakan mereka ini kalau CGP ini adalah guru-guru hebat, Bapak Ibu pengajar praktek bisa dikatakan para pengajar praktek yang tangguh, ya, yang tangguh yang bisa mendampingi para guru penggerak atau calon guru penggerak nanti di dalam pelaksanaan program yang sekian lama. Jadi disampaikan Pak Yuli, ada sekitar sebenarnya dari sisi akademik 9 bulan, namun pada posisi bulan Januari off Bapak Ibu, karena ini juga terkait dengan penganggaran, terkait juga dengan masalah keuangan yang mungkin masih belum siap ya barangkali kaitannya dengan DIPA untuk penganggaran ini, dan juga berbagai persiapan barangkali yang terkait dengan program guru penggerak, sehingga awal tahun pada posisi bulan Januari itu off ya, tidak ada kegiatan yang terkait dengan program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu Bapak Ibu mungkin masih bertanya-tanya barangkali ya, yang belum pernah melakukan pengawalan terhadap PGP ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang dari daerah lain atau beberapa daerah yang mungkin sudah terlibat di PGP angkatan sebelumnya, mungkin sudah ada gambaran ya. Tapi yang belum pernah mengikuti program guru penggerak untuk melakukan pendampingan atau pengajaran praktek di saat PI maupun lokakarnya, teknisnya mungkin belum tahu ya. Nah, nanti pada saat ini Bapak Ibu kami melakukan rapat koordinasi, Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan, bisa diskusi dengan kawan-kawan kami sejelas mungkin. Saya katakan sejelas mungkin supaya apa Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu nantinya melaksanakan tugas sebagai pengajar praktek tidak banyak menemui kesulitan atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan pada saat kegiatan nanti sudah berlangsung. Kami harapkan rakor ini sudah bisa memberikan pemahaman secara menyeluruh apa yang mesti Bapak Ibu lakukan pada saat pendampingan calon guru penggerak nantinya, baik pada saat pendampingan individu maupun pada saat lokakarya. Teknis pelaksanaan akan disampaikan kawan-kawan, bagaimana PI-nya atau pendampingan individu dan bagaimana dengan lokakaryanya. Termasuk penganggarannya seperti apa. Kami siapkan anggarannya Bapak Ibu terkait dengan PI maupun lokakarya ya. Ada anggaran yang disampaikan pada kami untuk kami lakukan kegiatan itu sesuai dengan aturan APBN, sesuai dengan regulasi yang ada di anggaran belanja negara. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang barangkali nanti akan disampaikan harus dipenuhi oleh Bapak Ibu ketika harus mempertanggungjawabkan kegiatan ke depan. Ini program yang sudah dipersiapkan dengan matang Bapak Ibu, dan kami harapkan peran serta para pengajar praktek ini benar-benar optimal. Tidak boleh kita kemudian menyamakan ini dengan program-program diklat biasa Bapak Ibu. 9 bulan merupakan waktu yang tidak sebentar ya. Nanti akan ada beberapa hal yang barangkali
terjadi di tengah jalan. Ya mudah-mudahan saja para pengajar praktek ini, Bapak Ibu semua, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mengawal para CGP sampai dengan akhir nanti, sampai dengan kegiatan ini selesai. Kalau salah satu atau salah dua atau berapapun dari Bapak Ibu yang jadi pengajar praktek ini kemudian di tengah jalan harus berhenti, maka kawan Bapak Ibu selaku pengajar praktek di dalam daerah Bapak Ibu semua itu nanti yang akan menggantikan. Ini komitmennya seperti itu. Ada yang menggantikan, otomatis CGP yang Bapak Ibu dampingi tidak punya damping, praktek. Kalau tidak, kasihan CGP-nya mau dibawa. Terutama untuk memberikan motivasi kepada para calon guru penggerak untuk terus melanjutkan program ini sampai dengan selesai. Di awal-awal kegiatan, di mana kami sudah melakukan sampai dengan angkatan ketiga, Bapak Ibu, ada rasa pesimisme, ada rasa kekhawatiran, ada rasa, wah kok terlalu lama, wah kok program kok semacam ini, bagaimana dengan pembelajaran saya di sekolah, apakah tidak terganggu dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu tugas dari Bapak Ibu selaku PP, ya, memberikan motivasi pada mereka, memberikan pemahaman pada mereka, memberikan semangat pada mereka bahwa ini program tidak akan mengganggu sama sekali di dalam pembelajaran Bapak Ibu di sekolah, tidak akan mengganggu karena durasi kegiatan pada saat PI maupun pada saat lokalnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang barangkali beberapa hal yang mungkin jadi bekal Bapak Ibu semua di dalam nanti mengawal kawan-kawan CGP yang sudah sangat berminat sekali untuk mengikuti program guru penggerak, dan harapannya ya tidak ada yang berhenti di tengah jalan, Bapak Ibu. Ya, berhenti di tengah jalan nanti ya itu adalah seleksi alam. Seleksi alam saya katakan karena memang ada halangan yang tidak bisa dibendung. Ya, itu misalnya dimutasi, kemudian sakit dan lain sebagainya, itu ya mau apa lagi? Itu adalah seleksi alam yang tidak mungkin lagi kita membendung untuk meneruskan. Yang penting selama mereka masih berkesempatan untuk meneruskan program ini, ya di tangan Bapak Ibu semua ini juga kami pasrahkan atau kami minta untuk memberikan motivasi yang baik atau semangat yang tinggi sehingga dia atau mereka ini akan tetap melakukan atau melanjutkan program pendidikan guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sekali lagi kita bersama-sama mengawal program pendidikan guru penggerak ini dengan sepenuh hati ya Bapak Ibu. Saya katakan sepenuh hati karena kalau kita hanya berpikir bahwa ini sebuah proyek, ini adalah sebuah program kegiatan yang menghasilkan sesuatu saja tanpa melihat bahwa ini saya berkewajiban untuk membentuk para calon guru penggerak menjadi guru penggerak yang baik. Misalnya nanti akan hasilnya akan berbeda. Tapi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati, ya, dengan berbagai kemantapan jiwa di dalam mengawal mereka, otomatis ya insya Allah mereka akan melakukan kegiatan ini juga dengan sepenuh hati dan mereka akan dengan senang melakukan kegiatan ini, program ini sampai dengan selesai. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak ada perubahan pendidikan khususnya tanpa pengorbanan, ya. Dan tidak ada kemajuan tanpa tekad dan semangat. Dan tidak ada yang sia-sia selama kita melakukan dengan sepenuh hati dan komitmen yang tinggi. Tentunya
kita selalu berikhtiar Bapak Ibu, semoga upaya kita untuk turut serta memajukan pendidikan di tanah air senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Apapun peran dari Bapak Ibu, sekecil apapun peran dari Bapak Ibu di dalam melakukan kemajuan pendidikan di tanah air sesuai dengan tugas fungsi Bapak Ibu yang saat ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau hal yang salah, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat bekerja di dalam mengawal kegiatan program guru penggerak dengan sebaik-baiknya. Semoga upaya kita tetap selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan petunjuk, dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan kegiatan nanti selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PLT Kepala PMPTK Matematika yang telah memberikan banyak arahan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, khususnya kepada Bapak Ibu para PP, gitu ya. Jadi juga ada gambaran-gambaran terkait dengan PGP yang sudah kami lakukan, tingkatan 1 yang sudah selesai tadi, hanya 1 yang tidak lulus, 457 orang lulus. Kemudian yang menarik untuk saya garis bawahi adalah Bapak Ibu lakukan dengan sepenuh hati, kemudian luruskan niat, ikhlaskan. Jangan sampai nanti 9 bulan ini kemudian terpengaruh dengan berbagai macam berita yang mungkin jadi akan membuat kendor semangat Bapak dan Ibu, membelokkan niatan awal yang sudah Bapak Ibu niatkan untuk benar-benar berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih sekali lagi pada Bapak PLT Kepala PMPTK Matematika. Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya nanti koordinasi kita pada hari ini akan kita bagi dalam 3 sesi utama itu ya Bapak dan Ibu. Yang pertama nanti kita coba review gambaran umum tentang PGP. Kemudian yang kedua nanti secara khusus kita akan bersama-sama memahami pedoman lokakarya, khususnya lokakarya 0, di mana Bapak Ibu nanti sebagai narasumber atau aktor utama dalam lokakarya 0. Lokakarya 0 ini adalah lokakarya yang perdana, sehingga sering disebut dengan lokakarya perdana atau lokakarya 0. Di mana di sana nanti Bapak Ibu akan memandu CGP dan juga KS-nya CGP, serta ada tamu undangan lain yaitu PS dan wakil dari dinas, untuk bersama-sama memahami program PGP ini, sehingga nanti harapan dan kekhawatiran dari masing-masing pihak itu semuanya menjadi terungkap di dalam lokakarya 0 dan diakhiri dengan sebuah komitmen bersama untuk bersama-sama sukses dalam program PGP ini. Kalau sebuah iklan mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, lokakarya 0 itulah benar-benar sebagai sentuhan awal bagi Bapak dan Ibu yang kemudian nanti Ibu akan kena di lokakarya dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir nanti dari tim anggaran PMPTK Matematika akan memberikan gambaran, menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang dukungan anggaran apa saja yang bisa diberikan oleh negara melalui PMPTK Matematika, yang itu untuk menunjang kelancaran tugas bagi Bapak dan Ibu sebagai pengajar
praktek. Tentu saja semuanya dalam bingkai peraturan-peraturan yang ada, baik peraturan Kementerian Keuangan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh ITK dalam rangka pelaksanaan program pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, saya coba share screen untuk coba sama-sama kita review ya.